Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rahimallahu ta'ala wa bil jumlati. Intinya itu secara umum, man ajallal ilma ajallahullah. Barang siapa yang memuliakan ilmu, maka Allah akan memuliakannya. Wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan ilmu, maka Allah akan menghinakannya. Wa hadza mu'ayanun, yang seperti ini real, artinya terbukti. Wa qala Wahb bin Munabbih, kana al-ulama'u qablana qad istaghnaw bi ilmihim an dunya ghairihim. Ulama-ulama sebelum kita, mereka terdahulu, qad istaghnaw, mereka merasa tidak membutuhkan, an dunya ghairihim, tidak membutuhkan dunia orang lain, bi ilmihim, dengan ilmu yang sudah mereka miliki. Ragbatan fi ilmihim, karena saking cintanya mereka terhadap ilmu yang mereka miliki. Artinya dengan ilmu yang mereka miliki, mereka sudah merasa istagnau, merasa tidak membutuhkan dunia orang lain. Seperti yang sering kita ulang-ulang, idza fatatka dunya wa tibu na'imiha wa ghammit fa inna al-ilma khairul mawahibi. Fa asbaha ahlul ilmi al-yawma, sedangkan ahlul ilmi di hari ini, yubaddiluna li ahli dunya ilmahum, mereka mempersembahkan kepada pemuja dunia, ahli dunia, ilmahum, ilmu mereka, mempersembahkan ilmu mereka kepada ahli dunia. Ragbatan fid dunyahum, karena minat terhadap dunia orang-orang kaya tersebut. Fa asbaha ahlud dunya qad zahiduhu fi ilmihim, karena akibatnya ya orang-orang ahli dunia tadi itu merasa tidak membutuhkan ilmu mereka. Ketika orang-orang yang memiliki ilmu menghinakan diri mereka dengan mempersembahkan ilmu yang mereka miliki kepada para pemuja dunia hanya karena minat dengan dunia yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, akhirnya pun ahlu dunia zahiduhu, merasa tidak membutuhkan ilmu mereka. Lima ra'au min su'i mawdi'ihi indahum, karena ya mereka melihat betapa buruknya ilmu tersebut diletakkan oleh para pemiliknya. Ya, kan dikatakan al-alim idza kana tamma'an, dalam ta'lim kan, di annal alima idza kana tamma'an la yaqulu bil haqq. Orang alim kalau tamak, dia tidak akan mengatakan kebenaran. Sampai ada waktu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min tama'in yudni ila taba'in. Allahumma, ya Allah, aku berlindung dari ketamakan terhadap dunia yang mendekatkanku kepada kehinaan. Walaqad ahsanal qadhi Abul Hasan al-Jurjani haitsu qala. Jurjani ini punya mimiyah yang sebagian baitnya disebutkan di sini. Walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama, walam aqdi walam uaddi, aku belum menunaikan hak ilmu jikalau aku kulama, setiap kali, bada tomaun, setiap kali nampak bagiku sebuah obsesi, sebuah ketamakan, sayyartuhu li sulama, aku menjadikan ilmu tersebut sulaman li,
tangga bagiku. Jadi aku tidak memenuhi hak ilmu. Jikalau setiap kali muncul obsesi, aku jadikan ilmu tersebut sebagai tangga. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqaituhu lakin li ukhdama. Aku tidak menghinakan diriku dalam berkhidmah terhadap ilmu. Lam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati ruhi nafsi. Lam abtadil lam amtahin. Aku tidak menghinakan diriku dalam rangka berkhidmah terhadap ilmu li akhduma man laqaitu, hanya supaya nanti kalau aku sudah dapat ilmu, aku melayani orang-orang yang aku temui, orang-orang kaya yang aku temui. Artinya aku bercapek-capek dalam mencari ilmu, menghinakan diriku, mengalah dari kenikmatan-kenikmatan dunia dalam rangka mencari ilmu. Bukan terus nanti kalau punya ilmu, aku justru malah melayani para pemilik dunia yang aku temui. Lakin li ukhdama, justru aku khidmah terhadap ilmu itu supaya nanti aku dilayani. Artinya supaya aku nanti mendapatkan kedudukan yang mulia. Seperti disebutkan dalam ta'lim muta'alim itu kan, al-ilmu min syartihi liman khadamahu ayyaja'alan nasa kullahum khadamah. Ilmu itu janjinya terhadap orang yang melayaninya, melayani ilmu. Artinya enggak bercapek-capek melayani ilmu, tapi nanti ilmu punya janji, kalau kamu capek-capek melayani aku, ayyaja'alan nasa kullahum khadamahu. Ilmu akan menjadikan orang-orang itu semuanya menjadi pelayan dia, pelayan orang yang melayani ilmu tadi itu. Ya. Agrisuhu izzan wa ajnihi dhillatan. Sebenarnya kalau bait yang saya dapatkan itu bukan seperti ini ya. Ya. Ashqabihi gharsan wa ajnihi dhillatan ini. Wa ashqabihi apa? Gharsan wa ajnihi dhillatan. Apakah aku sudah bercapek-capek menanam wa ajnihi dhillatan, setelah itu aku justru memanen kehinaan. Sudah bercapek-capek menanam ilmu, kok justru malah bercapek-capek menanam ilmu, kok justru malah panen kehinaan. Bercapek-capek belajar, kok hasilnya justru malah menjadi pelayan ahli dunia, menuruti mereka. Idzan, kalau seperti itu, fattiba'ul jahli kana aslama, maka mengikutin kebodohan itu ya mungkin lebih baik bagiku, lebih aman bagiku. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, seandainya saja ahlul ilmi ini menjaga ilmu mereka, niscaya ilmu tersebut akan menjaga kehormatan mereka. Walau adzamuhu fin nufusi la udzima, kalau mereka mengagungkan ilmu dalam diri mereka, la udzima, niscaya mereka akan diagungkan. Walakin ahanuhu fahana, tapi justru mereka menghinakan ilmu dan ilmu pun terhinakan. Wadannasu muhyahu bil atma'i hatta tajahhama, justru mereka mengotori wajah ilmu. Ibarat ilmu itu manusia, oleh pemiliknya justru dikotori dengan ketamakan-ketamakan dunia. Muhya artinya wajah, muhyahu artinya wajhahu. Ya, bil atma, dengan berbagai macam obsesi keduniaan, hatta tajahhama, sehingga tidak lagi ilmu itu rupawan. Tajahhama, bermuka masam, bermuka jelek. Nah ini ilmu syair yang sangat bagus sekali, menunjukkan bahwa ya, ilmu itu punya hak untuk dimuliakan. Siapa yang menghinakan ilmu, dia akan dihinakan. Salah satu bentuk pemuliaan ilmu apa? Berbangga dengan ilmu tersebut melebihi kebanggaan ahli dunia terhadap harta mereka. Sehingga pemilik ilmu itu memiliki sebuah kepercayaan dirian yang melebihi percaya dirinya orang-orang yang kaya. Kalau dia minder di hadapan orang yang kaya itu kan berarti merasa apa yang dimiliki itu lebih murah daripada yang mereka miliki. Maka dari itu ya, secara Allah tidak akan memberikan kehormatan kepada orang yang seperti itu.
Wal ashir yang ke-10 ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Ayatakhallaqa berakhlak zuhud di dunia. Zuhud di dunia. Wa taqallulu minha biqadril imkan, meminimalisir keterkaitan dengan dunia biqadril imkan, sebisa mungkin. Alladzi la yadurru bi nafsihi, dengan catatan tidak sampai membahayakan dirinya, au bi iyalihi, atau membahayakan keluarganya. Dirinya butuh makan, butuh nafkah, keluarganya pun juga butuh makan, butuh nafkah. Ya, artinya meminimalisir hubungan dengan dunia, tapi dengan catatan jangan sampai menyia-nyiakan dirinya dan keluarganya. Alal wajhil mu'tadil minal qanaah, ya, qanaah dengan kadar yang pas. Yang pas. Wa aqallu darajatil alimi ayastakdzirat ta'alluqa bid dunya. Minimal derajat seorang alim, derajat minimal seorang alim itu merasa jijik. Ayastakdzira, merasa jijik. At-ta'alluqa bid dunya, merasa jijik, memiliki kecanduan terhadap dunia, ketergantungan terhadap dunia. Loh, kenapa? Li'annahu a'lamu bi khissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kathratu ta'ibiha. Karena ya orang yang alim ini kan seharusnya dia orang yang paling tahu akan kerendahan dunia, bi khissatiha wa fitnatiha, tentang godaan dunia, wa sur'ati zawaliha, cepat lenyapnya dunia, wa kathrati ta'ibiha, dan sungguh melelahkannya dunia. Kalau tahu realita yang seperti itu kan harusnya dia adalah orang yang paling memandang buruk dunia. Fahuwa ahaqqu bi adamil iltifati ilaiha. Dialah orang yang paling layak untuk tidak menoleh kepada dunia. Wal istighali bihumumiha, dan menyibukkan diri dengan kegelisahan-kegelisahan keduniaan. Wa ruya anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, azza man qani'a wa dhalla man tami'a. Akan mulia orang yang qanaah dan akan hina orang yang tamak. Azza ya'izzu, dhalla yadhillu. Wa ani Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lau usia, kalau diwasiatkan, kalau ada yang berwasiat, li aqalin nas, berwasiat harta ini diberikan kepada aqalin nas, orang yang paling berakal, surifa ila zuhad, maka ya harus dialokasikan kepada ulama-ulama yang zuhud. Mereka lah orang yang paling berakal. Falaita syi'ri duhai man ahaqqu minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Adakah yang lebih berhak dari para ulama untuk dikatakan memiliki akal yang lebih dan akal yang sempurna? Wa qala Yahya bin Mu'ad berkata, law kanatid dunya tibran yafna. Kalau seandainya dunia itu ibarat tibran yafna. Tibran itu emas yang masih mentah. Tibr namanya, emas yang masih mentah. Kalaulah dunia itu diibaratkan sebagai emas mentahan yang fana, yang akan hilang. Wal akhiratu, sedangkan akhirat itu khazafan yabqa, tembikar yang kekal. Khazaf itu ya tembikar, serba-serbi yang terbuat dari tanah liat. Lakana yanbaghi lil aqil, tentunya semestinya bagi orang yang memiliki akal, itharul khazafil baqi ala tibril fani. Seharusnya kalau kamu punya akal, kamu memilih tembikar yang kekal daripada emas yang fana. Yang satu akan lenyap, yang satu tidak. Ini loh, kalau seandainya dunia dianggap sebagai tembikar sebagai emas yang fana, sedangkan akhirat sebagai tembikar yang kekal, kalau kamu punya akal, niscaya kamu akan memilih tembikar yang kekal daripada emas yang fana. Fakaifa, apalagi wad dunya khazafun fanin. Apalagi kalau dunia itu ternyata tembikar yang fana, sedangkan akhirat adalah emas yang kekal. Tentunya ya orang akan
lebih memilih akhirat daripada dunia. Wa haqiqun liman alima annal mala matrukun liwarithin. Ya, sangat layak kalau orang itu tahu bahwa harta yang dia miliki akan dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Musabun bihadithin. Suatu saat, suatu waktu bisa terkena musibah yang membuatnya lenyap. Ayakuna zuhduhu fiha aqwa min ragbatihi. Kalau orang tahu kalau kamu pun punya harta, itu bisa hilang. Bisa hilang. Kalaupun tidak hilang, kamu mati diambil ahli waris kamu. Yang seperti ini tentunya harusnya ayakuna zuhduhu fiha aqwa. Kezuhudan dia terhadap dunia harusnya lebih kuat min ragbatihi daripada minatnya terhadap dunia. Wa tarkuhu aktsar min talabihi. Saya dia lebih memilih meninggalkan dunia daripada mencari ataupun mengejar dunia. Nah, ini dia. Yang ke-11, ayat taba'adha andani'il makasibi wa radhiliha taba'an, menjauhkan diri dari profesi-profesi yang rendah. Ya, profesi-profesi yang rendah atau profesi yang makruh secara adatan wa syar'an, secara uruf masyarakat ataupun secara syar'i. Kal hijamati, seperti berbekam. Kalau zaman ini kan zaman sekarang kan tukang bekam itu kan justru profesi yang mulia, justru dokter-dokter itu sekarang kan beralih ke bekam. Ya karena mungkin ada riwayat ya bahwa kasbul hajjami khabith, itu kan dalam riwayat itu hasil profesi dari pembekam itu bukan sesuatu yang baik. Meskipun Nabi SAW pernah dibekam oleh seorang sahabat dan dimintakan untuk memberikan imbalan kurma atau apa itu. Nah, itu berarti kalaupun menunjukkan, itu menunjukkan kemakruhan, bukan sebuah keharaman. Wad dibaghah, penyamak kulit. Wasarf, itu saraf itu kan menukar uang lah ya. Kalau sekarang mungkin money changer, itu kan justru duitnya banyak sekarang. Wasyagah, syagah itu ya tukang membuat perhiasan emas. Wanahwi dzalika dan lain sebagainya. Itu kalau zaman dulu ini secara uruf dianggap sebagai profesi-profesi yang tidak terhormat, sehingga alangkah baiknya kalau seorang alim tidak memilih profesi yang seperti ini. Kenapa? Demi menjaga kemuliaan ilmu yang dia bawa. Karena sekali lagi sekedar orang membawa ilmu itu dia membawa beban yang berat, karena dia akan terikat oleh etika-etika yang tidak mengikat orang lain. Artinya dia terikat oleh sebuah muru'ah. Muru'ah itu kan etika sosial. Ya. Etika sosialnya seorang alim ya berbeda dengan etika sosialnya orang biasa. Nah, ini bagi orang biasa mungkin suatu hal yang lumrah, tapi mungkin bagi seorang alim dikhawatirkan justru malah membuat orang meremehkan ilmunya. Kalau meremehkan dirinya sebagai manusia kan tidak ada kelebihan manusia satu dari manusia yang lainnya, tapi kalau yang diremehkan itu ilmunya, itu kan berarti fatal nanti akibatnya. Wallahu a'lam.